datang di video presentasi akhir UAS kami. Di sini kami dari kelompok 5 akan membahas hasil analisis manajemen pemasaran terhadap salah satu UMKM kuliner yang ada di Balikpapan, yaitu Ayam Crispy 4S. UMKM merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia yang menyumbang lebih dari 60% PDB nasional. Tapi banyak dari mereka masih mengalami kesulitan dalam menyusun strategi pemasaran yang tepat, termasuk Ayam Crispy 4S. Padahal usahanya punya potensi besar untuk berkembang, apalagi dengan menu ayam geprek dan crispy yang menjadi favorit banyak orang. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji strategi pemasaran mereka. Sejauh mana sih penerapan konsep modern seperti STP, 7P, CRM, dan brand management yang sudah dilakukan, serta memberikan saran konkret agar usaha mereka bisa berkembang secara berkelanjutan. Konsep dasar pemasaran menurut Kotler and Keller bukan cuma soal jualan, tapi proses menyeluruh untuk memahami pasar, menciptakan nilai, dan membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Nah, disinilah peran penting pemasaran modern. Dari yang awalnya hanya transaksional, sekarang menjadi relasional dan holistik. Sekarang giliran aku untuk membahas STP dan 7P untuk MKISP 4S. Kita mulai dari STP dulu. Yang pertama, STP adalah kepanjangan dari segmenting, targeting, dan positioning. Jadi, untuk segmenting atau segmentasi, MKISP 4S ini menargetkan pelajar dan pekerja muda. Tempatnya strategis, dekat dengan sekolah, dan tempat ramai lainnya. Untuk targeting sendiri, mereka menargetkan orang-orang yang ingin makan murah dan enak dengan pelayanan yang cepat. Untuk positioning, mereka ingin dikenal sebagai warung ayam geprek dan ayam crispy yang murah, enak, dan sambelnya itu cocok sama tidak orang lokal Balikpapan. Lanjut ke 7P. 7P atau marketing mix, kita mulai dari produk dulu. Produknya memakai ayam segar bukan ayam frozen, jadi ayamnya lebih gurih dan juga lebih renyah. Untuk harganya murah meriah, mulai dari range 10 sampai 13 ribu per porsinya. Untuk tempatnya memang dekat dengan sekolah dan tempat-tempat ramai, tapi sayangnya MKISP 4S ini belum bisa untuk mengekspansi sampai ke ranah online seperti GoFood atau GrabFood dan juga Shopee. Promotion juga masih belum dimaksimalkan, hanya mengandalkan word of mouth dan juga lewat story WhatsApp. People dikelola sama keluarga sendiri, jadi servisnya terasa personal dan hanya ada satu karyawan yang ada di sana. Prosesnya semuanya masih manual, langsung pesan dan langsung bayar. Bukti fisik atau physical evidence yaitu tempatnya bersih dan kemasannya oke. Kalau dari sisi CRM atau Customer Relationship Management, MKISP 4S ini memang belum maksimal dalam CRM-nya karena hanya mengandalkan hubungan dengan pelanggan lama dan komunikasi secara personal lewat story WhatsApp. Meskipun begitu, MKISP 4S tetap terus berusaha untuk membangun dan memaintain hubungannya dengan pelanggan lama dan juga dengan pelanggan lama nih, apalagi pelanggan yang udah sering repeat order atau udah pesen berkali-kali dengan MKISP 4S. Mereka pemiliknya ini sebisa mungkin selalu mereply atau sebisa mungkin selalu mengusahakan interaksi lewat mail. Entah kalau misalnya pembeli itu ulang tahun atau pembeli itu ada suatu acara, pemilik akan berusaha untuk berinteraksi gitu, misalnya mengucapkan selamat ulang tahun atau mengucapkan selamat atas pencapaiannya dan lain-lain. Kalau dari sisi CRM sendiri, sebenarnya MKISP 4S ini belum maksimalkan potensi digitalnya karena selama ini untuk memaintain hubungan dengan customer, MKISP 4S ini hanya mengandalkan WhatsApp dan pemilik dari MKISP 4S ini sangat menghargai konsumen loyal dan customer lama mereka. Jadi sebisa mungkin jika customer lama atau orang-orang yang sering repeat order di lewat WhatsApp atau orang-orang yang sering pesan lewat WhatsApp, itu sebisa mungkin jika mereka ada suatu pencapaian atau mereka ulang tahun, si owner ini akan berusaha untuk berinteraksi dengan cara mereply story.
Meskipun share email digital ini memang masih kurang, namun MKIS4S ini juga selalu mendengarkan feedback dari customer. Karena pada suatu waktu ada customer yang memang sering pick up dari WhatsApp, kemudian minta untuk bagaimana jika kemasan styrofoam yang bisa digunakan untuk pesanan itu diganti menjadi kemasan kotak putih dengan ada stempel atau label MKIS4S sebagai sebuah brand, agar nanti orang-orang yang makan atau yang melihat kotak tersebut itu dapat mengetahui, oh ini ayam crispy-nya itu berasal dari sini, dan dapat meningkatkan brand awareness ayam crispy 4S ini. Nah, bisa karena ayam crispy 4S ini berusaha untuk mendengarkan feedback dari pelanggannya, maka tidak lama setelah itu jika ada yang pesanannya diganti kotak putih dan ayam crispy 4S sudah menggunakan stempel untuk setiap pesanannya, jadi bisa meningkatkan brand awareness. Selanjutnya, kami akan membahas brand manajemen, perilaku konsumen, dan juga loyalitas. Sekarang kita masuk ke bagian brand manajemen dan perilaku konsumennya. Ayam Crispy 4S sebenarnya sudah memiliki dasar manajemen merek yang cukup kuat untuk ukuran UMKM. Nama usahanya yang mudah diingat dan cukup unik, 4S, yang mereka gunakan juga punya potensi menjadi ciri khas tersendiri yang bisa diperkuat lebih lanjut dalam strategi branding mereka. Selain itu, identitas utama yaitu sambal khas menjadi pembeda dari pesaing di segmen makanan serupa. Cita rasa sambal yang khas dan konsisten membuat pelanggan punya alasan untuk kembali. Brand image mereka saat ini cukup jelas, makanan yang murah, enak, cepat saji, dan cocok untuk anak muda. Citra ini sangat relevan dengan target pasar mereka, yaitu pelajar dan pekerja muda. Selain itu, kekuatan mereka ada pada konsistensi rasa dan harga yang stabil. Dua hal ini sangat penting dalam membangun loyalitas, apalagi di pasar makanan yang cepat saji, yang sangat kompetitif. Dari sisi perilaku konsumen, mayoritas pelanggan adalah pelajar SMA, mahasiswa, serta pekerja muda berusia antara 17 hingga 30 tahun. Pola pembelian paling ramai terjadi pada jam makan siang, terutama pada pukul 12 siang hingga jam 2 siang. Faktor utama yang mempengaruhi keputusan pembelian mereka adalah harga yang terjangkau, rasa sambal yang khas, dan porsi yang cukup. Bisa kita simpulkan bahwa value for money sangat menjadi pertimbangan pelanggan dalam memilih ayam crispy 4S. Customer value yang mereka tawarkan cukup kuat, yakni kombinasi antara harga murah, rasa yang memuaskan, dan pelayanan yang cepat. Hal ini terbukti dari banyaknya repeat order baik dari pelanggan individu maupun instansi yang memesan dalam jumlah besar. Mereka juga mendapatkan banyak pelanggan baru lewat promosi mulut ke mulut, yang artinya kepuasan pelanggan benar-benar dijaga. Walaupun saat ini mereka belum memiliki program loyalitas yang formal seperti membership card atau sistem poin, namun hubungan personal dengan pelanggan, terutama dengan pelanggan tetap, sudah menciptakan kedekatan emosional. Hal ini punya dampak yang besar terhadap loyalitas jangka panjang. Dengan strategi sederhana namun konsisten, mereka telah membangun hubungan yang saling menguntungkan antara brand dan konsumen. Kita lanjut ke bagian pertumbuhan dan strategi pemasaran yang lebih menyeluruh. Dari sisi pertumbuhan, ayam crispy 4S menunjukkan performa yang positif. Jumlah pelanggan mengalami peningkatan yang stabil, terutama dari kalangan mahasiswa dan karyawan sekitar. Pendapatan bulanan juga bertambah secara perlahan. Bahkan, mereka sudah menambah jumlah tenaga kerja untuk membantu operasional harian. Ini merupakan indikator awal yang menunjukkan bahwa bisnis ini memiliki potensi untuk berkembang lebih besar lagi. Namun demikian, masih banyak hal yang bisa ditingkatkan, terutama dari sisi pemasaran digital. Saat ini, komunikasi digital mereka masih sangat terbatas. Mereka hanya mengandalkan WhatsApp untuk menerima pesanan dan komunikasi pelanggan. Belum ada pemanfaatan media sosial seperti Instagram atau TikTok. Padahal, kedua platform ini sangat efektif untuk menjangkau konsumen muda yang notabene adalah target pasar mereka. Digital marketing bukan sekedar tren, tapi kebutuhan. Dengan strategi konten yang konsisten, misalnya memposting menu harian, testimoni pelanggan, atau video behind the scenes di dapur, ayam crispy 4S bisa membangun engagement yang kuat dan memperluas jangkauan pasarnya. Branding visual seperti logo yang menarik, desain kemasan, dan identitas warna juga penting untuk memperkuat citra mereka di mata konsumen. Dari sisi holistic marketing, sebenarnya mereka sudah menerapkan secara tidak langsung, misalnya dalam aspek relationship marketing. Mereka menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan tetap. Pemasaran internal juga mulai terbentuk lewat pembagian tugas yang jelas antar karyawan. Namun ini masih bersifat spontan dan belum dirancang secara sistematis.
Kedepan hal ini bisa diformalkan agar sistem kerja dan komunikasi internal lebih efektif. Selain itu, mereka punya peluang besar untuk menerapkan pemasaran sosial, misalnya dengan berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau mendukung komunikasi lokal, agar bisnis ini bukan hanya sekedar berjualan, tapi juga memberi dampak sosial yang positif. Namun, tentu saja ada beberapa tantangan. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi hambatan utama dalam menjalankan inovasi. Selain itu, belum adanya sistem digital untuk pencatatan transaksi membuat kontrol keuangan belum maksimal. Branding visual juga masih sangat sederhana. Oleh karena itu, kami menyarankan beberapa langkah strategis. Yang pertama, mulai digitalisasi pencatatan penjualan menggunakan aplikasi sederhana seperti Excel atau kasir digital. Yang kedua, bangun identitas visual yang kuat seperti logo, desain kemasan, dan seragam karyawan. Ketiga, manfaatkan media sosial secara aktif dan konsisten. Yang keempat, buat program loyalitas sederhana seperti sampel kartu untuk pelanggan setia. Sebagai penutup, kami percaya Ayam Crispy 4S memiliki fondasi yang kuat untuk naik kelas sebagai UMKM unggulan di Balikpapan. Dengan strategi pemasaran yang lebih terstruktur, terintegritas, dan digital friendly, usaha ini bukan hanya bisa bertahan, tapi juga tumbuh dan bersaing di level yang lebih tinggi.